Wih, Ish, kok sedikit berbenah, Tat. kelihatannya? Kelihatan, kelihatan, nih, kelihatan. Insya Allah. Sama Jamil aja antum, Tat. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gini bedanya yang aku sama belum tuh gini. Ini kita mulai aja atau gimana, Tat? Ini ngomongin gimana ya? Gimana? Kita kayak ngobrol biasa ya, Tat. Tapi nanti Zikri buka dulu, prolog sedikit, kemudian nanti langsung diserahkan kepada antum sebagai pemantik malam hari ini. Oh, langsung doa ya. Habis. Bukan doa. Itu penutup itu, Tat. Kita bisa dimulai, Tat? Boleh, boleh. Suara jelas kan? Jelas, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir serta menyimak obrolan kami ini. Mudah-mudahan apa yang ada bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu yang luar biasa untuk kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Oh, alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan ilaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zen yang telah berkenan hadir di live IG saya. Oh ya Tat, ini sebelumnya udah sering sih Tat melakukan live IG, cuma beberapa pekan ini memang sedang off Tat, karena banyak kegiatan baik itu dari kampus maupun kegiatan yang memang menjadi sebuah kegiatan gitu. Baik, sebelum kita beralih kepada Ustadz Zen, saya akan membacakan sederhana CV sederhana beliau. Sebenarnya banyak CV beliau ini, cuma dikasih cuma sedikit doang gitu. Nah, beliau ini bernama Ustadz Muhammad Zain, AMO, SPDI, CH. Beliau adalah seorang pendidik, kemudian seorang pengurus pesantren modern Al-Furqan, dan juga beliau adalah seorang CEO percetakan digital Alfu Printing, tadi ya. Kemudian aku digital. Alfu Digital Printing. Kemudian beliau juga seorang praktisi stage hipnotis. Hipnosis atau hipnotis nih, Tat? Ya, hipnosis. Hipnosis. Kemudian adalah seorang seorang public speaker. Nah, beliau ini juga sering nih hadir di acara-acara seminar-seminar dan juga pelatihan-pelatihan tadi ya yang saya Pengen sih diundang ke Jambi. nanti tadi insya Allah Tat, mana tahu kan memang ada sebuah kegiatan kebetulan memang membutuhkan hal demikian, mana tahu kan Tat, doakan aja Tat semoga lancar. Baik, Amin, nah amin. acara kita ini adalah acara sharing bareng. Jadi dibilang formal tuh nggak terlalu formal, Tat. Supaya orang-orang yang hadir nih nggak terlalu tertekan gitu, Tat. Nah, kebetulan kan pengisi ini, pemantik kita ini adalah seorang pendidik juga. Kemudian beliau adalah seorang pengurus dari pondok pesantren yang saya pernah di dalamnya dan alhamdulillah sampai lulus dari sana. Nah, oh ya, Ustadz ini ganteng tapi udah ada yang punya gitu. Jadi yang jomblo harap bersabar. Nah, baik Tat. Ini kan tema kita nih Tat adalah semua jadi ibadah. Berbicara asik menikah nih Tat. Kayaknya kebanyakan yang nontonnya adalah jomblo Tat. Jadi berbicara jomblo, belum menikah, kami perlu ilmunya gitu Tat. Nah, langsung aja Tat ya kepada Antum. Mungkin Antum akan menjelaskan apa itu bab pernikahan, apa yang mesti diperhatikan, apa yang mesti dipersiapkan. Baiklah kepada Ustadz Muhammad Zain, saya persilahkan. Boleh sambil ngopi ya. Boleh, Tat. Aturan, Tat. Anda juga izin sambil minum nih, Tat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Zikri Zian Saputra yang alhamdulillah malam ini bisa terwujud ya. Kemarin-kemarin bergeser-geser ya karena kesibukan dari pihak zikrinya juga dari anaknya. Alhamdulillah qadarullah malam ini kita bisa mewujudkan apa yang menjadi program atau apa istilahnya agenda ya. Iya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah mengalir deras kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Bicara masalah pernikahan itu emang sedikit agak sensitif ya, terutama bagi para mereka yang menginginkan untuk hidup sendiri. Sebenarnya bukan menginginkan sih, pasti setiap orang yang normal pasti ingin sekali menikah. Gitu. Cuma ya belum ditemukan dengan jodohnya. Ada orang yang mengejar jodoh itu sampai apapun harus dilakukan. Ada juga yang hanya berdiam begitu ya, tapi Allah datangkan jodohnya. Ingat kisah Siti Hajar ketika mencari air itu kan. Iya. Ini true story, tetangga saya kemarin yang saya ngisi juga nasihat pernikahannya itu menikah dengan satu kampung dan posisinya nggak jauh ya, dekat gitu posisinya. Ya itulah seperti itu. Jadi mungkin dia pernah pacaran sama orang mana gitu ya, nggak jadi pacaran sama orang mana, nggak jadi akhirnya nggak tahunya jodohnya itu adalah tetangga. Nah di sini ada pesan bahwa jangan-jangan jodohnya itu sudah didekatkan sama Allah kepada kita, namun kitanya saja yang belum menyadari bahwa itu adalah jodoh kita gitu. Karena memang bukan karena kedekatan lalu engkau dijodohkan, engkau berjodoh, tapi justru karena jodoh engkau didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu bagaimana kiat untuk mendapatkan istri solihah atau mendapatkan suami yang soleh? Kiat sederhananya adalah kalau kita ingin mendapatkan yang solihah, maka tugas kita adalah mensolehkan diri kita. Atau misalkan yang akhwat ingin mempunyai suami yang soleh, maka solehahkanlah diri kita gitu, diri antunna semua gitu. Maka insya Allah akan mendapatkan pasangan yang soleh, atau yang perempuan atau yang laki-laki mendapatkan pasangan yang solehah. Nah, kenapa sih harus mempunyai istri yang solihah? Atau kenapa perempuan harus mempunyai suami yang soleh? Karena keuntungan bagi perempuan ketika mempunyai laki-laki yang soleh, laki-laki yang muttaqin, laki-laki yang bertakwa. Ketika dia marah, ketika dia emosi, dia tidak seperti binatang. Ketika dia mempunyai nafsu, maksud saya, ketika dia mempunyai nafsu, dia tidak seperti binatang. Ya, mendatangi perempuan itu tidak seperti binatang. Ada tata keramanya, wudhu, terus sholat 2 rakaat. Begitulah keuntungan bagi wanita yang mendapatkan suami soleh. Lalu bagaimana keuntungan bagi laki-laki yang mendapatkan wanita soleha? Keuntungannya adalah idza amartaha atau atska. Laki-laki yang mendapatkan wanita soleha itu
Sorry, yang pertama bukan idza amartaha ya. Yang pertama idza nadzarta ilaiha sarratka. Hmm, Jika engkau melihat kepada wanita yang dia adalah istrimu, maka membuat hatimu tenang, hatimu senang. Ya, kenapa? Karena wanita solehah tidak akan bersolek untuk orang lain, tidak akan berhias diri untuk orang lain, tapi dia berhias diri, bersolek, berwangi-wangian itu di dalam rumah hanya untuk suami. suami. Kebanyakan yang kita lihat wanita-wanita di luar sana itu bersolek, berwangi-wangian, berpakaian sedemikian rupa supaya menarik. Itu bukan ketika di rumah, tapi ketika di luar rumah gitu. Lalu tujuan mereka seperti itu untuk apa? Untuk dilihat siapa kan gitu. Untuk dilihat orang lain. Nah, itu dari segi fisik ya, dari segi penglihatan secara kasat mata. Tapi ada juga laki-laki yang menginginkan ketenangan itu ketika kita, ini laki-laki, pulang kerja misalkan, malam hari kita pulang kerja, yang ngebukain pintu itu istri. Ketika dia ngebukain pintu, ya, itu dia dalam kondisi menggunakan mukena habis sholat hajat. Masya Allah. Seneng nggak kira-kira? Zikri kalau begitu seneng nggak kira-kira? Masya Allah, Tat. Adem, Tat. Ya, seneng kan? Atau Luar enggak biasa, pulang Tat. kerja? Pulang kerja sore-sore gitu ya, Capek-capek. menjelang maghrib. Ya, capek-capek yang ngebukain pintu, istri dengan senyuman, begitu kan? Heeh. Masih menggunakan mukena dan di tangan kanannya megang mushaf Al-Quran. Masya Allah, Tat. Kita ngaji. Ya kan? Masya Idza Allah. nazar ilaiha sarratka. Jika engkau melihat, keberuntungan bagi laki-laki adalah ketika melihat istrinya membuat hatinya tenang. Tenang. Survei sih beberapa bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak kalau melihat istri senang apa gimana? Jawabannya ya begitulah gitu. Jadi kurang senang, kenapa? Karena ya di rumah biasa aja, nggak menunjukkan berhias begitu ya Hmm. untuk suaminya. Ya walaupun memang namanya di rumah kan nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab gitu, tapi kan harus bisa membuat suaminya senang gitu. Dari Iya, segi penampilan, juga dari tingkah laku yang lebih buat laki-laki senang dan berkesan itu ketika melihat tingkah laku sang istri menunjukkan kesolehan, cium tangan, bolak-balik begitu. Alhamdulillah gitu. Makanya sebelum kesini tadi juga sama tuh, cium tangan. Istri tuh cium tangan tuh kalau belum bolak-balik belum mau dilepas. Masya Allah, Tat. Masya Allah. Itu nikmatnya dalam pernikahan. Sebelum menikah, bersentuhan dengan eh, orang yang bukan mahram kita, itu seperti apa, hukumannya itu besi yang menyala ditusukkan ke kepala kita. Tapi kalau sudah menikah, kita memegang dengan apa namanya, dengan syahwat atau dengan tidak bersahwat, maka rahmat yang akan diberikan. Sebelum menikah, pandangan kita harus dijaga, gordul basar kan. Hmm. Pandangan harus dijaga. Tapi setelah menikah, saling memandang, ya, pandangan bersahwat bisa memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya menikah. Wahai para jomblo ya, jangan terlalu lama menyendiri. Sendiri itu nggak asik Iya, Tat. ya. Doakan aja, Tat. Idza nazarta ilaiha sarratka. Yang kedua, idza amartaha atau atska. Wanita soleha itu senantiasa mengikuti dan eh, menuruti keinginan suami. Ya, selama perintahnya itu tidak dalam eh, ke kemaksiatan. Misalkan disuruh apa gitu sama suaminya, atau urusan yang sangat apa istilahnya, eh, urusan rumah lah begitu, disuruh ayo
ke kamar misalkan, itu harus mengikuti Hmm. istri soleh. Ini aman nggak saya ngomong begini ya? Aman, Tat. Insya Allah aman, Tat. Aman. Insyaallah. Baik. Yang pertama, idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka bimalika wa nafsiha. Hmm. Jadi ketika engkau pergi tidak ada di rumah, seorang wanita soleha itu dia senantiasa menjaga harta suaminya, juga menjaga dirinya. Ya, kalau misalkan suaminya lagi keluar rumah, maka tidak ada laki-laki lain yang boleh masuk rumah. Gitu. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya, juga untuk menjaga harta suaminya. Gitu. Maka dengan tiga kriteria ini luar biasa ini kalau laki-laki dapat wanita yang seperti tiga yang saya sebutkan itu. Yang mudah-mudahan para pemirsa ya bahasanya apa? Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Para Muhammad. pemirsa yang mendengarkan ini mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Gitu. Amin. Yang penting kuncinya tadi, kalau kita ingin mendapatkan yang soleh, maka kita harus bisa mensolehkan diri, mensolehahkan diri. Kalau ingin mendapatkan yang solehah, maka kita harus bisa mensolehkan diri. Begitu, ya. Jadi semua hal-hal yang dilarang di luar pernikahan, ketika sudah masuk ke gerbang yang namanya akdun nikah, maka semua jadi halal. Ya, semua jadi halal. Saling pandang di luar pernikahan haram, apalagi pandangannya dengan sahwat. Hmm. Tapi begitu qabil tuh nikah, ketika saya terima nikahnya, maka di situ semua yang diharamkan tadi Menjadi menjadi halal. halal. Begitu. Dan sepanjang masa, ya, selama nikahnya karena Allah, ya, bukan karena gengsi-gengsian gitu, oh si itu udah nikah, saya harus nikah. Bukan karena begitu, tapi murni karena Allah, maka insya Allah semuanya menjadi barokah, menjadi ladang pahala. Ya, gitu, masya Allah. Ya kayaknya begitu aja deh ngomongnya. Sisanya kita ngobrol aja. Jadi begitu. Ya, Tat. Tadi kan kita udah berbicara ada beberapa hal yang titik menjadi yang luar biasa menurut Zikri, Tat. Terutama itu ada kalimat saktir yang Zikri dapatkan. Kalimat sederhana tapi luar biasa, menampar jiwa, dan kalimat yang tadi, jika ingin mendapatkan sesuatu yang soleh atau jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka kamu harus menjadi seorang yang baik pula. Bahasa gitu kan, Tat, ya. Nah, Tat, Betul. kita ini kan banyak kan sekarang nih, Tat, problemnya, Tat, dalam bab pernikahan nih, Tat, adalah banyak lah, Tat. Di antaranya adalah bab keuangan dan lain sebagainya macamnya. Apalagi zaman sekarang yang memang zaman dimana kebanyakan orang itu sedang berlomba-lomba dalam harta, Tat. Nah, dalam bab pernikahan sendiri, Tat, apa itu yang mesti diperhatikan, Tat? Untuk kami nih, Tat, ya. Untuk kami, Tat, yang belum nih, Tat, ya. Antum yang udah, yang udah, yang udah cukup aja. Untuk kami nih, Tat, yang Ya. belum nih, Tat, kira-kira apa sih yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu? Terus apa sih? Tadi kan salah satu contohnya adalah dalam memilih pasangan, Tat, ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga, Tat. Poin pertama dari Zikri tadi, Tat, apa yang mesti dipersiapkan dari kita nih yang pengen menikah untuk menikah? Kemudian poin keduanya itu bagaimana, Tat, cara kita bisa melihat bahwa dia ini adalah seseorang yang baik untuk kita atau tidak. Nah, gitu. Itu dulu, Tat, pertanyaan, Tat. Ini mumpung ada pertanyaan-pertanyaan Siap. lain nih, Tat, yang tiba-tiba ada, Tat. Yang pertama, jadi kan Rasul pernah bersabda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz. Hmm. Ya ma'syarus sabab, kalau bahasa terjemahan sekarang mungkin wahai para jomblo kali ya, atau wahai para single gitu ya. Iya, Tat, boleh lah, Tat. Eh,
Wahai para bujang atau gadis, wahai para singal, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Jika engkau merasa mampu, maka segeralah menikah. Hmm. Ya, ba'ah itu kan mampu. Yang dimaksud dengan mampu ini apa? Nah, ya, Tat. Secara keseluruhannya. Include di dalamnya adalah bab pembiayaan itu. Hmm. Makanya harus dipersiapkan itunya. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan itu pertanyaannya gini, apa sih hukum merayakannya, merayakan pesta pernikahan itu? Apakah itu wajib atau sunnah? Hmm. Atau mubah saja? Kira-kira apa jawabannya, Tikri? Kayaknya itu mubah aja sih, Tat. Kayak sama Tat. Kalau pandangan Zikri, Tat ya. Ya, Pandangan Zikri. Tapi nggak tahu kalau yang lain sama Tat. artinya bukan wajib. Heeh. Wajibnya adalah akad nikah. Kalau misalkan karena kita berharap uang yang banyak untuk melaksanakan resepsi pernikahan, Hmm. sementara syahwat, mohon maaf ya, syahwat laki-laki dan perempuan ini udah sama-sama kuat, terus Hmm. orang tuanya bilang nanti dulu belum ada uangnya, nanti dulu belum ada dananya, nanti mikirin buat resepsinya dan lain sebagainya. Maka yang dikhawatirkan adalah melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Hmm. Maka cari langkah sederhananya adalah halalkan dulu, baru nanti kalau sudah punya rezeki dibuat pestanya, begitu. Cara menghalalkannya bagaimana? Ya akad nikah itu. Hmm. Ya, bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak perempuan, jika ada orang soleh yang datang ke rumah untuk melamar, ya, orang soleh ya, yang Ya. datang ke rumah untuk melamar, maka berikan saja, gitu. Ya, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang sunnah, sementara yang wajib ditinggalkan. Tinggalkan. Gara-gara mempertahankan yang sunnah, akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal Maksiat. yang tidak diinginkan. Ya. Begitu. Baik secara agama ataupun secara lingkungan. Gitu. Hmm. Yang memang sampai saat ini juga kalau kita ngobrol gitu ya sama orang-orang yang sudah lamaran terus ditanya kapan nikah, nanti nunggu uangnya sampai beberapa bulan, itu sebenarnya bahaya karena Hmm. nikah itu harusnya fauran gitu, segera gitu. Karena ada dampak negatif di luar eh, apa namanya, di luar itu gitu ya. Hmm. Kalau tidak melakukan ini maka dampak negatif yang terjadi begitu ya. Ya. Harusnya yang ngedengar juga para bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang punya anak perempuan gitu. Ya, karena itu yang dikhawatirkan seperti itu. Tadi yang kedua apa, Sikri? Apa tadi ya? Cara, Tat. Cara. Maksudnya itu bagaimana cara kita bisa menentukan bahwa seseorang ini layak atau cocok untuk kita gitu. Karena kan sekarang nih Tat ya, karena berbicara sekarang kayak tadi yang Zikri singgung tadi Tat mengenai bab harta dan sebagainya macamnya. Kan kebanyakan sekarang bahasa kasarnya itu Tat, banyak laki-laki ini pada insecure sama keadaan ekonomi perempuannya, sehingga mereka berkata bahwa dia nggak cocok untuk saya gitu. Nah, itu Tat yang sebenarnya Tat, cara kita menentukan bahwa dia nih apakah layak atau tidak untuk kita atau cocok atau tidak untuk kita itu melalui apa Tat kira-kira Tat? Dan bagaimana caranya Tat? Pertama yang harus diperhatikan tungkahul mar'ah del arba'ah. Ini ya, Hmm. ini rumus buat laki-laki ya. Nikahilah wanita itu dengan Empat perkara. syarat 4 perkara. Kalau dapat 4 empatnya itu luar biasa. Amin. Yang pertama li jamaliha. Pertama itu lihatlah dari jamal. Hmm. Jamal itu bukan jamil. Kalau jamil itu cantik, jamil itu ganteng, Hmm. jamil itu yang sifatnya fisik. Iya Tat. Tapi kalau jamal itu bahasa sekarangnya inner beauty gitu ya, yang Oh, cantik dari dalam ya. Itu yang pertama. Li jamaliha, limaliha, linasabiha, walidiniha. Ya. Pertama karena kecantikannya, ya. hmm. Yang kedua, lima liha karena hartanya, walaupun memang ini
minoritas ya, jarang laki-laki yang menikahi wanita itu karena hartanya jarang. Iya Ya, benar. walaupun memang ada li maliha linasabiha ya, karena keturunannya. Kenapa keturunan itu penting? Ya, karena memang kalau eh, kayak ada pepatah buah itu jatuh dari pohon buah apa sih? Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya tadi. Itu begitu. Kalau atasnya begini, biasanya ke bawahnya ada keturunan begitu. Ah, Nah, kalau untuk memperbanyak keturunan ya cari orang yang eh, secara keturunan dia banyak, secara gennya bagus segala macam. Yang keempat, lidini. kira-kira memang sinyal sayanya atau dari sinyal ustadznya nih? Oke, Tat, kayaknya tadi putus-putus, tadi Tat. suaranya. Iya, putus-putus tuh. Sebentar kalau ganti. Padahal saya udah baru ngisi kuota ini. Sinyalnya kadang-kadang memang resek, Tat. Iya ya. Nah, ini udah lancar ya, Tat. Oke. Tadi yang nggak putus dari mana tuh? Sampai mana? Dari lima lihat, Tat. Baik. Lima liha, lima liha, linasabiha, karena keturunannya. Kalau kita pengen punya keturunan yang banyak, maka carilah wanita atau pasangan yang dia secara genetik mempunyai keturunan yang banyak, Hmm. gitu. Linasabiha, lidiniha, karena agamanya. Tapi pilihlah yang keempat, ya. Maka engkau, kalau tidak bisa mendapatkan keempat-empatnya, minimalnya pilih yang keempat. Empat. Lalu bagaimana menentukan apakah dia itu jodoh kita atau bukan? Hmm. Tandanya apa, begitu ya? Pertama pasti dari pandangan pertama, klik gitu ya pertama. Setelah itu baru minta kepada Allah dengan sholat hajat, ya. Dengan sholat istikharah, apakah dia jodoh kita atau bukan? Gitu. Nanti akan diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ternyata dia jodoh kita, gitu. Gitu. Suaranya hilang. Enggak dia. Kenapa? 13. Iya, Tat. Sorry, Tat. Tadi ngebuka pintu ada teman. Oh Allah. Iya, Ren. Tadi suaranya yang hilang, sekarang ente-nya yang hilang tadi. Kayaknya bingung Sorry, Tat. Oh, Tat. Apaan? gitu. Ya, jadi seperti itu. Ah, ah. Jadi, Tat, melalui pandangan dari awal, Tat, ya, pasti itu ya. Tadi itu juga udah dijelaskan sama antum tadi bahwa ada 4 kriteria, Tat, ya. 4 faktor. Lijamaliha, lima liha, linasobiha, lidiniha. Kalau nggak bisa dapat keempatnya, ya minimal yang paling akhir itu ada, Tat, ya. Karena tadi itu yang antum bilang tadi, kalau kita udah mendapatkan yang terakhir itu, biasanya dia udah mencakup 3 kriteria yang antum berikan tadi, Tat, melalui perempuannya, Tat. Nah, Tat, ini ada nih, Tat, pertanyaan, Tat, dari yang nonton, Tat, ya. Dari Malmal Pini, ya. Nah, pertanyaan sederhana, Tat. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya jika seorang perempuan memilih untuk tidak menikah dalam hidupnya, Tat? Nah, ini bagaimana, Tat? Biasanya ini terjadi pada single mom, Tat, yang memang dia sebelumnya mengalami problem dalam pernikahan yang membuat dia menjadi trauma biasanya, Tat. Ini yang biasa terucapkan, Tat. Itu gimana, Tat?
Ini buat jomblo atau memang orang yang sudah pernah menikah? Artinya Oh, ada kalau dua Ustaz ya? misalkan, kalau misalkan apa namanya, dari semenjak gadis dia berpikiran, wah saya emang nggak mau menikah, misalkan begitu, memutuskan begitu. Hmm. Kembali kepada hadis Nabi itu kan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, Laisa falaisa minni. minni. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, Mhm. faman raghiba an sunnati, falaisa minni. Barang siapa yang benci atau tidak menyukai, tidak menikahnya itu karena kebencian, falaisa minni, katanya begitu. Mhm. Artinya disanjurkan untuk menikah. Begitu. Kenapa sih menikah? Litas kunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Setenang-tenangnya atau semerasa tenangnya para bujang, para jomblo, itu tidak akan melebihi tenangnya orang yang sudah Nikah. menikah. Ini serius ini. Orang yang belum menikah tuh galaunya tuh nggak ada obatnya. Mhm. Tapi kalau orang yang sudah menikah, galau itu Jadi segera obat. terobat. Masya Allah. Betul. Nah, beda lagi kalau misalkan orang yang pernah menikah, terus punya anak karena oknum laki-laki ya, sebahasanya oknum laki-laki melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam, misalkan begitu, sehingga ada trauma dari dirinya, maka dia harus diobati. Mhm. Ya. Jadi tidak dibenarkan untuk memutuskan tidak menikah. Mhm. Walaupun memang dulu ada Robiatul Adawiyah itu kan, Iya, Dad. Robiatul Adawiyah memutuskan untuk tidak menikah. Kenapa? Karena takut rasa cinta kepada pasangan melebihi cintanya dia kepada Allah. Nah Mhm. kalau kita misalnya apa? Nggak nikah gitu. Ya, Iya, Dad. alasan kita nggak nikah itu apa? Maka sangat disarankan, dianjurkan untuk menikah. Iya, Dad. Nah, tadi udah dijawab ya teman-teman. Tadi pertanyaan dari Malman itu yang hukumnya jika seorang perempuan untuk memilih tidak menikah dalam hidupnya, tadi dikatakan sama Ustaz, an-nikah sunnati ya tadi ya. Faman raghiba sunnati falaysa minni. Nah, itu. Kalau kita nggak menikah, ya nggak tadi itu tadi. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berarti itu bukan dari golonganku. Dalam artian ya, nikah menikah itu adalah sebuah obat, Tat, ya. Jadi nyesal kalau nggak nikah kayak Tat, ya. Gimana sih? Nah, Ya oke, ada ditunggulah lagi kan. nih, Tat. Ada lagi nih pertanyaan, Tat, dari Jidan Mufli, Tat. Nah, ini santri antum juga nih, Tat. Bertanya beliau, Wah, ah ada di mana dia? Mas, kayak di Serang sih, Tat. Pertandingan, Oh, Tat, udah katanya, pernah. Tat. Pertanyaan, Tat, pertandingan, Tat. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Zen, saya lupa yang berapa, kalimatnya istri tidak memperbolehkan pria lain masuk ke rumah ketika suami nggak ada. Nah, itu semua laki-laki kah atau ada yang lebih spesifik lagi, Tat? Lelaki yang boleh masuk atau tidaknya seperti kerabat atau sanak saudara dan sebagainya macam. Boleh tetap diperjelas lagi, Tat? Siap, luar biasa. Itu yang ketiga ya. Yang Ah. ketiga itu, yang ketiga itu adalah idza ghibta anha hafizatka bima lika wa Mm-mm. nafsiha. Jika engkau tidak ada di sisinya, maka dia bisa menjaga dirinya juga hartanya. Nah, salah satu menjaga dirinya itu adalah dengan tidak mudah atau tidak mengizinkan laki-laki untuk masuk ke dalam Rumah. rumahnya. Begitu. Karena biasanya, nah siapa orang yang dimaksud? Orang yang Mm-mm. dimaksud jelas, yang bukan mahramnya. Begitu. Karena jika ada dua laki-laki dan perempuan atau satu laki-laki satu perempuan, ada laki-laki perempuan yang bukan mahram dalam satu ruangan, itu yang ketiga adalah setan. Juga menghindari fitnah, ya. Oh itu tuh masuk ke rumah si Anu orangnya nggak ada, laki-lakinya nggak ada, masuk, nah begitu. Misalkan RT datang, ya bilang aja ke Pak RT-nya kalau perempuan ya,
bilang ke Pak RT-nya, maaf Pak RT, suami saya lagi nggak ada, nanti aja. Ya, jadi tidak sembarangan memasukkan apa namanya laki-laki ke dalam rumah. Siapanya yang jelas ya bukan mahram tadi. Gitu. Ya, Tat. Atau orang yang tidak lazim masuk ke rumah kita. Oke. Wallah. Tuh udah dijawab sama Ustadz juga, sama Ustadz Zain. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa tuh di internet juga udah banyak Tat ya. Yang kriteria mahram ini kayak mana aja gitu Tat ya. Kan sekarang udah banyak tuh Tat dijelaskan juga. Itu boleh nanti teman-teman dicek. Karena kalau bisa berbicara itu lagi bakalan panjang lagi nanti. Oke, Betul. itu secara global tadi yang diinfokan oleh Ustadz Zain. Kemudian ada lagi pertanyaan nih, Tat, dari Romi Nasriliantosa. Ini kebetulan teman anak Tat, teman sekampus juga. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin nanya, bagaimana seorang istri keluar tanpa izin suami, sedang si suami keadaannya lagi bekerja tuh. Nah, itu bagaimana Ustadz? Kemudian, eh, oh ya, itu aja dulu Tat, dijawab Tat, nanti bakalan di pertanyaan lain. Baik. Ini luar biasa. Ya, jadi cara suami mengizinkan istri itu beda-beda. Hmm. Sama dengan cara istri izin ke suami itu juga beda-beda. Kalau dulu kita pernah baca sejarah itu kan dulu salah satu sahabat berangkat jihad dan dia berpesan kepada istrinya jangan keluar rumah sebelum aku kembali. Hmm. Begitu kan. Lalu akhirnya ada orang yang datang dari utusan dari orang tua si perempuan ini mengatakan bahwa nak pulanglah ibumu sedang sakit. Hmm. Akhirnya dia katakan karena dia taat sama suami, dia bilang mohon maaf suami saya berpesan selama beliau tidak di rumah saya tidak boleh kemana-mana. Hmm. Karena saking taatnya tuh sama Suami. sama istri, sama suami maaf. Akhirnya pulang, udah gitu balik lagi. Hmm. Pulanglah ibumu menunggu dia sedang sakaratul maut. Walaupun dalam kondisi sedih, dia berkata, tetaplah sedih seorang anak kan terhadap ibunya. Dia berkata, mohon maaf, suami saya berpesan untuk tidak kemana-mana sebelum beliau datang. Sampai yang ketiga, pulanglah ibumu sudah meninggal untuk melihat yang terakhir kali. Dia cuma bisa menangis dan dia mengatakan juga hal yang sama. Mohon maaf, aku tidak bisa pulang karena suamiku tidak mengizinkan. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah bagaimana perihal sahabat yang seperti itu. Kata Rasulullah, maka ibunya dijamin masuk surga. Masya Dia Allah. taat kepada suami menyebabkan ibunya masuk surga. Nah, zaman sekarang kan udah ada handphone kan? Kalau zaman Iya. dulu mungkin memang tidak ada handphone. Alat komunikasi susah. Heeh. Ada memang suami yang mengatakan begini, kamu boleh, misalkan begini, tidak boleh kemana-mana, kamu kemana-mana harus izin, kecuali Hmm. kepada ibumu dan bapakmu. Ya, karena memang orang tua kita ini ada tiga. Ini yang harus dipahami dulu nih. Orang tua Apa kita tuh, ada Tat? tiga. Yang pertama adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Itu adalah ibu dan bapak. Yang kedua, orang yang merestui anaknya untuk kita nikahi. Itu disebut apa sih? Mertua. Mertua. Iya, Ya. Tat. Dan orang yang man alamaka walau harfan. Orang yang mengajarimu walaupun hanya satu Satu huruf. huruf. Itu siapa? Guru, Tat. Guru. Ketiga orang tua ini. Nah, tadi misalkan suaminya berpesan sama istrinya, wahai istriku, ya, engkau kemana-mana harus izin, kecuali kepada ibumu dan bapakmu. Kepada ibumu dan bapakmu. Artinya ibu kita, mertua kita, gitu kan. Ada memang laki-laki yang bilang begitu. Ada juga memang istri yang eh, ngomong kepada suaminya, ya, wahai suamiku, misalkan ya, gitu. Wahai Iya. suamiku, aku tidak akan pergi jika engkau tidak mengizinkan. Nah, teknik izinnya kan bisa by phone, telepon atau WA. Abi, Ana mau ke rumah Anu sebentar. Ya, abinya cuma bilang iya atau enggak gitu. Ya, silakan atau gimana, hati-hati.
Hmm. Gitu. Jadi itu bagaimana cara berkomunikasi aja sih sebenarnya. Gitu. Begitu. Oke. Tuh, untuk teman-teman tuh. Jadi yang bertanya bagaimana untuk izinnya segala macam. Tadi juga udah diceritakan story yang luar biasa dari Ustadz tadi, yang mana wanita yang soleha itu ketika ia memang menaati seorang suaminya, itu yang berdampak bukan hanya kepada dirinya, Tat ya, tapi kepada orang tuanya juga. Saking taatnya luar biasa. Nah, ya, Tat, ada lagi pertanyaan lagi, Tat. Ini bakalan banyak pertanyaan, nggak apa-apa, Tat ya? Allah nggak apa-apa. Kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Jadi Siap, PR Tat. bersama aja. Ah. Terus nih, Tat, tadi kan menyinggung mengenai soleh dan solihah nih, Tat. Ini ada pertanyaan lagi, Tat. Dari Romina Sliantosa, Tat. Masih sama dengan orang yang sama, Tat. Beliau bertanya, Masih dengan tadi kan beliau mendengar, Tat, antum berkata bahwa ingin mendapatkan istri atau suami yang solihah atau solih, itu kita harus mensolihkan diri, Tat, ya, untuk terlebih dahulu. Nah, tapi, Tat, ada juga nih, Tat, problemnya ini, saya sederhanakan lagi nih, apalagi sekarang nih, Tat, kayak film-film yang lainnya, kayak film azab dan sebagainya macam, Tat. Kan ada tuh perempuan yang solih, perempuan yang solihah, dia udah mensolihkan dirinya, laki-laki maupun perempuan, dapatnya pasangan yang belum solih, Tat. Nah, itu bagaimana, Tat? Apakah itu memang takdir Allahnya untuk kita merubahnya, atau sebagai pelajaran nanti untuk kita itu? Itu bagaimana, Tat? Boleh, Tat? Karena bakalan banyak nih, Tat, orang-orang yang berbicara hal demikian. luar biasa. Jadi memang ada gini deh. Kalau kita mau dikasihi orang, maka kita harus mengasihi orang Hmm, lain. Itu udah hukum alam kan? hmm, Bukan hukum. Ini bukan ketentuan baku, iya benar. tapi pada umumnya ya, soleh itu pasangannya solehah. Ya. Ingat nggak kisahnya Asia? Asia itu siapa? Asia adalah istrinya Firaun, Ustaz. Istrinya Firaun, ya Benar, kan? Ustaz. Apakah suaminya soleh? Wah, luar biasa, Ustaz. Menduakan Tuhan malah. Nah, jauh, jauh dari kata soleh, Iya, begitu Ustaz. kan? Heeh. Nah, kita hanya berupaya sebagai manusia itu kita hanya berupaya untuk menjadi soleh dengan harapan mempunyai pasangan yang Solih. solehan, Hmm. begitu. Masalah nanti dapatnya kok tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Apalagi Heeh. tadi katanya film ada gitu kan, kok Heeh. malah dapatnya yang mantan pemabuk dan lain sebagainya. Iya, Ustaz. Ya, jadi takaran baik dan buruk itu bukan takaran kita, Heeh. tapi takarannya Allah Subhanahu wa Mata. Ta'ala. Ya, asa antakrahu say'an wa huwa khairul lakum. Hmm. Bisa jadi yang kau bilang, ah ini kok kayaknya begini. Tapi itu menjadi baik untuk dirimu. Hmm. Ya, engkau harus bisa bersabar, maka belajar sabar. Ya, di belajar bersyukur di situ dan lain sebagainya. Hmm. Ya, jadi takaran kita hanya berupaya untuk menjadi soleh Hmm. supaya mendapatkan pasangan soleha, tapi tetap yang menentukan itu adalah Allah. Gitu. Nah, wardo bima qasamallah, masih ingat mungkin Dikri ya, pelajaran kelas 5 itu. Wardo bima qasamallah takun agnanas. Maka engkau harus ridho terhadap yang Allah Bukan Allah. berikan kepada. Nah, takaran keriduan Allah kepada kita itu Hmm. adalah seberapa ridho kita terhadap ketentuan Allah. Hmm. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang pas-pasan, orang yang hanya cukup, bukan berlimpah begitu. Iya, Ustaz. Selama kita ridho di situ, maka keriduan Allah pun akan datang ke situ. Begitu, ya. Jadi ikhtiar manusia mendapatkan yang soleha itu dengan cara mempersoleh diri. Wallahu a'lam. Tadi luar biasa nih, Tat, dari antum, Tat. Anda juga semenjak udah beberapa kalimat-kalimat yang luar biasa itu memang udah lupa, Tat. Karena memang udah jarang mengulang, Ustaz. Jadi tadi pertanyaan yang udah dijawab oleh Ustaz Zain dari Romina Slantosa itu, takaran kesolih atau dan solehahnya itu hanya milik Allah, Tat ya. Kita nggak bisa mengukur takaran orang ini udah solih maupun solehah. Cuma tugas kita adalah mensolihkan diri kita. Mengenai kita dikasih solih atau tidak, itu
Allah lah yang menentukan ya Ustaz ya. Yang pentingnya ikhtiar Ustaz ya untuk mendapatkan hal demikian Ustaz ya. Nah Ustaz, ada lagi nih Ustaz, masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya kita enak sharing-sharing kayak gini Ustaz supaya nggak terlalu tertekan kan yang menyimak. Dan materi kita saat Ya. ini pemantik luar biasa juga sesuai sama bab pernikahan ini. Karena kebetulan juga Mas- Ustadz Zain ini adalah salah satu Ustadz yang luar biasanya mengimbing-imbingkan kami bab pernikahan. Sehingga kami-kami yang jomblo ini biasanya hanya bisa tersenyum-senyum saja gitu nah. Jadi kayak, aduh, kapan ya? Kapan Jadi ya? Gimana Ustadz? ya menikahlah maka akan mendapatkan berkah. Amin ya Allah. Tapi nanti dulu atas. Baik, Tat, ada nih Tat. Pertanyaan lagi nih Tat. Dari Jidan lagi nih Tat. Jidan bertanya lagi nih Tat. Ini bab jodoh lagi Tat. Kayaknya banyak jomblo nih Tat. Jomblo yang pengen bagaimana sih pengen mengetahui jodohku gimana nanti gitu Tat. Nah Tat, ini berbicara jodoh dan takdir nih Tat. Karena kan ada sebagian mengatakan bahwa jodoh itu pasangan itu adalah takdir Tat ya. Nah ini Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya lagi. Nah kan jodoh itu sudah takdir yang ditentukan oleh Allah maupun takdir kita pun harus mencarinya. Gak bisa dengan menunggu dan tiba-tiba datang. Nah pertanyaannya Tat, kan pacaran itu dilarang oleh Allah nih Tat. Akan tetapi secara logis manusia itu butuh pacaran, kenal satu sama lain. Biar ketika udah sampai jenjang nikah tidak merasa kecewa dengan pilihannya maupun di dalam apa ini Islam ada yang namanya ta'aruf akan tetapi itu pun tidak cukup karena dibatasi dengan dalam agama. Jadi gimana tuh Tat? Wah ini udah menyinggung-nyinggung bab pacaran. Boleh tadi dijawab Tat sama Ya. antum Tat? Siap, Masya Allah. Ini kadang-kadang, iya, eh, karena kita yang ditonton itu adalah media yang tidak 100% menggambarkan Ya, keislaman, maka kita terkadang lupa dengan definisi pacaran heeh, atau bahkan tidak mengetahui sejarah pacaran. heeh. Jadi ada sejarahnya pacaran itu. Istilah pacaran itu datangnya dari negeri seberang. Malaysia nih Tat. Bukan, Oh bukan bukan, negeri seberang. Tempat ente itu namanya apa sih? Sumatera Tat. Oh, bukan. Melayu. Ah, itu dia. Oke Jadi Tat. pacaran itu datangnya dari Melayu. Jadi kalau orang Melayu suka sama seorang wanita, Mm-mm, ya, dia datang ke rumah seorang wanita itu, tapi tidak masuk ke rumahnya, mm-mm, hanya di bawah jendela kamar si wanita tersebut. Dan dia mainkan suling, ya, mainkan suling dengan suara yang keras. Supaya apa? Supaya penghuni rumah mendengar, ya, suara seruling itu. Akhirnya, ya, si bapak dari wanita ini keluar menemui si laki-laki yang main seruling tadi, yang memang dia suka sama perempuan. eh, Anaknya itu Tat. gadis. Akhirnya dibawa ke ruang tamu, ya, di situ adu pantun. Biasa orang Melayu kan sukanya adu pantun, Iya Ustaz. ya kan? Adu pantun yang tujuan dari pantunnya itu adalah tanya jawab, Mm-mm, ya, tanya jawab apakah engkau benar ingin menikahi anakku gitu ya, mm-mm. ataukah cuma sekedar nyanyi-nyanyi biasa gitu. Akhirnya Heeh. dijawab lagi, saya nggak hafal sih pantunnya ya. Akhirnya dijawab lagi sama eh, laki-laki tadi, iya, intinya dia mengiyakan, menginginkan anak gadis dari bapak Bapak. tersebut, calon mertua. Kalau emang iya dan anak perempuannya juga suka, maka keduanya dikasih apa, pacar. Tahu ya? Kalau orang tempat saya nyebutnya pacar, pitek gitu, yang buat di Inai kuku. Tat. Apa namanya? Inai. Inai. Ki Heeh. apa i? Inai. Kinai. Inai Tat. Inai. I. Ya, siap. Itu dikasih inai. Hmm. Nah, itu pacar kan? Iya Tat. Heeh. Ada di beberapa daerah nyebutnya itu pacar. Heeh. Nah, itulah yang disebut dengan pacaran. Nah, Oh, selama inainya masih ada di sini, selama inainya masih ada di kuku, maka sang laki-laki harus mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan. ah, Tapi untuk perempuannya,
selama masih ada inai tersebut, maka dia nggak boleh keluar rumah. Dia dibimbing oleh ibunya untuk menjadi ibu yang baik, juga Ah, menjadi apa namanya anak yang baik. Itulah delay lagi. Oh, enggak ya, aman ya. Harus aman ya. pegangan tangan, harus bahkan yang ekstrim itu harus eh, melakukan hal-hal yang diharamkan gitu. Itu sebenarnya pacaran itu asal mulanya datang dari mana tadi? Bahas dari negeri Melayu yang Dari diawali oleh Melayu. pacar atau sebuah inai sebagai penanda, Tat ya. Iya. Nah, ini laki-laki selama ininya masih ada nih, Ah, pokoknya ini nih jadi waktu aja. Jadi waktu mm, menuju pernikahan mm, begitu. Nah, buat perempuan ini sebagai tanda bahwa sudah ada yang menyukai mm, begitu. Intinya begitu, pacaran tuh begitu. Makanya ah, ada istilah pacaran menurut Islam, pacaran menurut lain sebagainya. mm, Itu sebenarnya pacarannya seperti itu. Tidak untuk selalu bertemu begitu. Kalau definisi yang saya dapat ya, mm, saya tahu begitu datang dari apa namanya negeri Melayu, dari Melayu gitu. Pacaran setelah nikah, ya boleh boleh aja gitu. Dan memang kalau pacaran tuh tadi itu ya, kalau setelah nikah bebas mau ngapain juga gitu. mm. Tapi Tat, sekarang Tat kebanyakan kan definisi pacaran yang tadi Ustadz beberkan itu atau yang Ustadz deskripsikan dari itu memang sekarang ini udah jauh berbeda Tat dari poin-poin hal demikian. Karena sekarang ini budaya luar udah masuk dan juga banyak dari anak-anak muda sekarang mengadopsi budaya luar sebagai budaya yang benar gitu. Efek negatif dari globalisasi sih Tat ya. Nah itu Tat, aduh kalau bisa berbicara pacaran kayaknya bakalan panjang Tat ya. Kayaknya boleh nih kita bedah nanti di pertemuan yang lainnya pas kapan mungkin nanti ya. Boleh kita berbicara mengenai pacaran dan ta'aruf Tat ya. Nah ini Tat, karena nggak ada yang bertanya, Zikri yang pengen bertanya lagi nih Tat. Gini Tat, sekarang ini Tat kan sedang marak-maraknya ta'aruf Tat ya. Pernikahan, ta'aruf, dan lain sebagainya macam ya Tat. Nah, yang ingin Zikri tanyakan nih Tat, bagaimana Tat tahapan-tahapan yang benar Tat dari ta'aruf, dari perkenalan hingga pernikahan Tat? Tahapan apa saja yang mesti dilalui yang benar untuk kita seorang muslim gitu Tat, supaya kita nggak melanggar hal demikian gitu Tat. Supaya kita nih yang orang-orang awam tuh setidaknya tahulah, lebih sederhana, lebih tahu lah gitu Tat. Boleh Tat? Ya, jangan juga ta'aruf itu menjadi alih bahasa dari pacaran yang didefinisikan oleh banyak orang. Nah, Ini saya nggak pacaran kok, saya cuma ta'aruf. Ya, tapi jalan bareng berdua, pegang-pegangan dan lain sebagainya. Jadi ta'aruf itu untuk mengetahui lebih dalam siapa orang yang. Maka caranya bagaimana? Ya caranya ya terhadap orang-orang di sekitaran wanita atau laki-laki yang memang kita harapkan dia sebagai pasangan kita itu. hmm. Ya contohnya ke bibitnya. Jangan nanya kepada dianya. Kalau nanya sama dianya sama aja. Misalkan ente tuh sebenarnya baik nggak sih? Misalkan begitu ya. Nah, Ya pasti dia akan menyampaikan hal-hal yang baik gitu. Tapi tanyalah kepada tetangganya, bibinya, waknya gitu. Ibaratnya mah ya ada spy-nya dulu lah, ada mata-mata istilahnya untuk hmm. menyelidiki siapa dia sebenarnya gitu. Kalau sekarang kan ada Instagram, bisa dilihat dari Instagram yang diupload tuh yang dibenarkan atau enggak misalkan, atau bahkan mengumbar aurat segala macam, naudzubillah gitu. Hmm. Itu bisa dilihat di situ. Nah, setelah itu baru datang ke orang tuanya gitu. Tapi satu sama lain ini ya ya saling mengenal begitu. Baru datang ke orang tuanya meminta untuk apa namanya? Di Dikhidbah. khidbah. Begitu, sederhana sebenarnya cuma begitu doang. Cuma emang prakteknya nggak gampang gitu. Hmm. Ada rasa nggak puas kalau cuma
begitu doang kan begitu. Iya, Tat, benar. Ya. Walaupun banyak sih contohnya tanpa pacaran tahu-tahu nikah gitu ya. Iya, banyak. Apa tahu kapan jalannya tahu-tahu udah lamaran gitu ya. Heeh. Begitu. Berarti Tat, dari ta'aruf ini barulah ke jenjang khitbah, Tat ya. Dari khitbah barulah masuk pada pernikahan, Tat ya. Ini Jidan nih bertanya lagi nih, Tat. Terakhir, Tat, kita ya. Kayak rajin nih, Tat. Kayak bisa diingat nih, Tat, yang nanya-nanya nih. Yang lain boleh nanya kok kalau yang Alhamdulillah. pengen bertanya nih. Mumpung kan pembahasan sedang pernikahan. Nih, Tat. Dia bertanya, Tat. Jidan bertanya lagi. Nah, kan Ana pernah dengar ketika di pondok ada hadis yang intinya berbunyi, Tat. Seburuk-buruknya lelaki adalah dia meninggal akan tetapi dalam keadaan menikah, Tat. Nah, itu gimana, Tat? Nah, jadi itu salah siapa, Tat? Apakah lelakinya atau siapa? Maksudnya Jadi, gimana? Bisa jadi ulang? Tat, kan ada nih, Tat. Biasa ini menjadi guyonan enggak sih, Tat ya? Hadis ini kalau nggak salah tuh. Yang katanya itu seburuk-buruknya lelaki adalah dia yang meninggal akan tetapi dalam keadaan menikah. Kayaknya belum menikah sih, Tat. Kayaknya mata ya. Dia meninggal akan tetapi dalam keadaan menikah. Belum menikah Keadaan kayak belum mata. menikah. Kayak belum Nggak nih, Tat. pernah saya emang dengar Soalnya di Tat, situ. soalnya kemarin waktu itu pas di pondok ini menjadi guyonan juga, Tat ya. Nah, nikahlah daripada ntar ini duluan segala macam gitu, Tat. Nah, itu gimana tuh, Tat? Menanggapi hal demikian, Tat? Benar nggak sih, Tat, ada hadis demikian itu atau gimana? Yang saya tahu kan miskinun miskinun man laisa lahu zaujun. Oh, Miskinun miskinun man laisa lahu zaujatun. Itu mah. yang saya tahu tuh. Itu pun kaul. Saya belum pernah nemu hadisnya. Jadi Ah, orang yang paling miskin itu adalah orang yang tidak memiliki. ya, tahu terjemahnya. Ya, nggak usah diterjemahin. Kalau yang itu malah saya belum tahu tuh Zidan, Afwan. Belum pernah lihat hadisnya juga. Ah, jadi tuh Jidan belum ada tuh. Saya juga baru dengar nih, Tat, kayak mata. Tapi kalau misalnya Oh iya. berbicara, Salah ketik kali. iya, Tat, kayak emang Salah ya, ketik Tat. ya. Heeh. Itu, Tat, kalau yang kalimat yang eh apa ya? Tadi kan dia meninggal akan tetapi dalam keadaan menikah, Tat, ya. Kalau misalnya hadis yang berbunyi seburuk-buruknya lelaki itu adalah dia meninggal dalam keadaan belum menikah, itu apakah benar atau enggak sih, Tat? Allah Ada alam. nggak antum dengar, Tat? Belum. Belum, Tat ya? Allah Nah, alam. belum tuh. Nah, Ustadz, tadi kan kita sedikit menyinggung bab ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian pernikahan, Tat. Ada yang sering sekarang nih menjadikan pertanyaan, Tat. Lamaran dan khitbah itu sama atau enggak sih, Tat? Atau memang berbeda, Tat? Boleh tuh, Tat? Ya.